Selesai, Pak. Ya, bentar ya. Baik, terima kasih untuk kelompok 3 ya. 8. 8 ya. Yang telah memaparkan materi mereka tentang sejarah masuknya tasawuf ya ke Indonesia ya. Tadi kita sudah mendengar semua pemaparannya ya tentang bagaimana sejarah masuknya tasawuf ke Indonesia ya. Memang ada beberapa teori, ada beberapa pendapat ya. Tadi kalau pemakalah ataupun mengatakan bahwa masuknya Islam ke Indonesia tidak bersamaan dengan masuknya tasawuf ya. Ini ada pendapat yang demikian, tapi ada juga pendapat yang mengatakan bahwa masuknya Islam ke Indonesia itu beriringan atau sejalan dengan masuknya tasawuf ke Indonesia ya. Jadi kalau kita lihat orang-orang yang membawa, kan ada beberapa teori ya sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Ada yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu abad ke-7 ya. Abad ke-7 ini berdasarkan istilahnya penemuan makam atau kuburan yang ada di Kota Barus. Di Kota Barus itu tulisannya, tata cara kaligrafinya itu mirip dengan yang ada pada zaman sahabat Rasulullah SAW. Jadi kalau abad ke-7 artinya dia masuk pada masa zaman sahabat ya, pada masa zaman sahabat abad ke-7 ya kan 600 lebih ya kan 600 lebih itu abad ke-7. Ini satu teori yang mengatakan bahwa Islam masuk mulai pada abad ke-7. Artinya ketika Islam masuk Indonesia itu istilahnya ajaran-ajaran tasawuf itu pasti tidak lepas. Karena apa? Karena orang yang membawakan Islam, yang mengenalkan Islam itu biasanya dia itu mengamalkan juga amalan-amalan tasawuf, ya kan? Nah, itu istilahnya satu teori yang mengatakan bahwa Islam masuk melalui dari tanah Arab, Jazirah Arab, ya kan? Ada juga teori mengatakan bahwa Islam masuk itu pada abad ke-13. Pada abad ke-13 Hijrah. Ini pendapat Snokorange ya. Snokorange mengatakan bahwa Islam masuk abad ke-13 melalui orang-orang India, Gujarat. Ya, Gujarat India. Ini teori kedua yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu melalui pedagang-pedagang Gujarat. Jadi ini istilahnya berdasarkan kajian-kajian, berdasarkan temuan-temuan. Kalau abad ke-13 berarti dia sekitar tahun 1200-an ya, 1200-an. Itu abad ke-13 ya. Ada juga yang mengatakan bahwa Islam masuk ya pada zaman kekhalifaan ya, kekhalifaan Khalifaan Bani Abbasiyah ya, Bani Abbasiyah yang mengatakan bahwa Islam masuk pada zaman masa Bani Abbasiyah. Jadi ada beberapa teori nih ya, istilahnya ini berdasarkan keputusan seminar tahun 78 yang memutuskan bahwa masuknya Islam ke Indonesia itu berdasarkan 3 kategori tadi. Ya, jadi ini mau tak mau ya sejalan dengan istilahnya masuknya ajaran-ajaran tasawuf. Kalau kita lihat persamaannya banyak ya, persamaan banyak istilahnya ajaran tasawuf yang ada di Indonesia dengan ajaran tasawuf yang ada di tanah Arab. Contohnya umpamanya tasawuf Naksabandiyah. Naksabandiyah itu ada ya, ataupun teori-teori tasawuf yang wahdatul wujud ya, pahaman wahdatul wujud ya, umpamanya Ibn Arabi ya, Ibn Arabi itu sama dengan yang ada di Indonesia, Syekh Siti Jenar ataupun Syekh istilahnya yang ada di Aceh. Ini kita lihat banyak ya persamaan-persamaan. Itu menunjukkan bahwa ada hubungan, ada kesinambungan ya, karena samanya ajaran-ajaran atau tata cara beragama yang ada pada
orang-orang yang ada di umpamanya di Yaman. Ya, kalau kita mengambil teori Gujarat bahwa masuknya Islam, masuknya ajaran tasawuf itu berdasarkan masuknya Islam ke Indonesia juga ya. Jadi dia tidak khusus untuk mengamalkan tasawuf atau mengajarkan tasawuf datang ke Indonesia, tapi dia memang bersamaan dengan masuknya Islam ya. Macam tadi kita dengar sudah disebut istilahnya tokoh-tokoh yang membawa ya kan, umpamanya Syekh Yusuf Al-Makassari ya kan, Syekh Abdul Somad Al-Palembani ya, kemudian Abdul Rauf As-Singkili ya, itu semua adalah tokoh-tokoh tasawuf ya, tokoh tasawuf yang mengajarkan ajaran-ajaran tasawuf di Indonesia. Nah, jadi itu dia sejarahnya ya, sejarahnya ada titik persamaan. Dan kita lihat juga istilahnya paham wahdatul wujud ini kan awal mulanya kan kalau kita lihat ada di Arabi ya, Ibn Arabi ya kan. Kemudian di Indonesia juga ada Syekh Siti Jenar, kemudian siapa, Abdul Rauf As-Singkili ya, atau bukan dia, satu lagi ya. Nah, jadi ini paham-pahaman yang menyebar di Indonesia, artinya sama ya, sama. Jadi istilahnya sejarah masuknya tasawuf itu bersamaan dengan sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Dia tidak secara khusus dibawa ke Indonesia, karena biasanya yang membawa itu melekat ajaran-ajaran tasawufnya ya, umpamanya selawatnya, zikir-zikirnya ya kan, model-model apanya, karena di Indonesia kan ada semua perwakilannya ya kan, umpamanya Alawiyah ataupun istilahnya tarikat Naksabandiyah, tarikat Khalwatiyah ya, tarikat Satariyah ya, tarikat Ja'fariyah ya, itu tarikat-tarikat yang dinisbatkan kepada guru-gurunya ya, guru-guru yang membawa tasawuf ke Indonesia ya. Jadi istilahnya tasawuf masuk bersamaan dengan masuknya Islam ke Indonesia. Itulah dia kesimpulannya. Baik ya, tadi kita dengar ya, ada Syekh Yusuf Al-Makassari, salah seorang tokoh yang dibuang Belanda karena dianggap gerakan tasawufnya itu bisa membahayakan dengan keberadaan Belanda di Indonesia, sehingga Syekh Yusuf Al-Makassari ini dibuang negeri ke Afrika Selatan ya, ke Afrika Selatan di Cape Town ya, bahkan kuburannya ada di Afrika Selatan ya kan. Nah, banyak tokoh lain. Baik ya, itu ada pertanyaan? Ada Pak, saya Pak. Silakan. Ini Pak mau nanya tadi. Ya, ayo. Elita ya. Jelasin ya Pak, sejarah tasawuf dan Islam itu masuk secara bersamaan. Jadi berapa lama Pak jarak waktu orang-orang Islam itu mulai mempelajari ilmu tasawuf seperti itu Pak, dari pertama kali masuknya Islam? Jadi kalau kita istilahnya kita sekarang dia mencoba mengaitkan ya. Ketika seorang mengenalkan Islam kepada kita, ya, pasti dia yang diterangkan kepada kita 3 itu ya kan. Mahwal Islam, mahwal iman, mahwal ihsan, ya kan. Islam ini lambang daripada syariat ya, pelaksanaan kita, aplikasi kita terhadap ajaran Islam itu, syariat, umpamanya salat, puasa, zakat, sedekah dan lain-lainnya ya kan. Kemudian iman. Ya, iman ini keyakinan, kepercayaan ya, keyakinan yang pasti ya tentang rukun iman ya kan, pada Allah, percaya kepada Allah, pada malaikat ya, pada kitab, pada rasul-rasul dan seterusnya ya, kepada hari kiamat dan qada-qadar. Ketika diterangkan, karena Islam ini kan dia saling berkait ya, antara tasawuf ya. Tasawuf itu diantara yang diajarkan ya, ketika berkaitan dengan rukun iman itu adalah percaya kepada hari kiamat. Kenapa? Apa hubungannya? Jadi tasawuf itu mengajak kita supaya mengingat bahwa kita akan kembali kepada Allah
mempersiapkan bekal untuk berjumpa dengan Allah. Jadi salah satu cara, salah